Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang mencari putrinya, dan dia merasa sedih sekaligus marah karena putri yang dicarinya ternyata sudah meninggal dunia. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana seorang pria yang bernama Alex pergi ke suatu daerah dan memasuki sebuah bar. Tujuan sebenarnya adalah mencari putrinya yang sudah beberapa hari tidak pulang. Saat duduk sambil minum, tanpa sengaja dia melihat gelang putrinya dipakai seorang ABG yang bernama Bobby. Dia pun menghajar si Bobby karena si Bobby sok jago menantangnya. Hingga tak berapa lama ayah si Bobby yang bernama Nicholas tiba bersama anak buahnya. Mereka pun membawa si Alex ke kantor polisi. Sesampainya di sana, si Nicholas langsung menginterogasinya, tapi si Alex hanya diam saja. Setelah si Nicholas pergi, anggotanya hendak melenyapkan si Alex. Untunglah seorang polwan yang bernama Kimi melihatnya. Sesudah borgolnya dilepaskan, si Alex justru menyandra si Kimi, lalu membawa mobil patroli polisi. Sebelum si Alex pergi, si Kimi mengingatkannya kalau si Nicholas adalah penguasa daerah itu sekaligus pengusaha besar. Tapi si Alex tidak peduli. Sedangkan di tempat lain, si Nicholas baru tiba di rumahnya, disambut adiknya yang bernama Maggie. Saat makan bersama, si Nicholas menunjukkan sebuah foto pada putranya dan menceritakan kalau foto itu didapatkan polisi dari si Alex. Tapi si Bobby diam saja. Film berlanjut, si Alex tiba di dekat rumah si Nicholas hingga si Kimi menghubunginya, lalu menyuruhnya kembali. Tapi si Alex menolaknya dengan alasan dia harus mencari putrinya. Di tempat lain, si Nicholas dan adiknya sedang bertemu dengan pejabat daerah serta investor yang mau bekerja sama dengannya. Setelah itu dia pun pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumah, si Nicholas menyambut kedatangan si Alex yang tiba-tiba muncul dan bertanya apa tujuannya. Si Alex pun menjawab kalau dia ingin bertemu dengan putra si Nicholas. Tak berapa lama si Bobby datang. Si Alex pun bertanya di mana putrinya berada. Si Bobby pun menceritakan tentang di mana putri si Alex overdosis saat mereka berpesta dengan teman-temannya. Mendengar cerita si Bobby, emosi si Alex pun meledak, lalu menembak si Bobby hingga pindah ke alam lain. Mendengar suara tembakan dari atas rumah, si Maggie menembaki si Alex hingga kena dadanya. Melihat anaknya sudah tiada, si Nicholas memerintahkan anggotanya untuk mengejar si Alex. Saat terjadi tembak-menembak, si Alex menyampaikan pesan kepada seorang polisi yang tidak mau membantu anggota si Nicholas supaya si Kimi menemuinya. Film berlanjut, polisi tadi tiba di kantornya. Dia pun menyampaikan pesan si Alex kepada si Kim. Mendengar itu, si Kimi pun bingung kenapa harus dia. Malam harinya si Alex istirahat di pondok yang ada di tengah kebun milik si Nicholas, dan dia teringat masa-masa dulu bersama putrinya. Sedangkan di rumahnya, si Nicholas kedatangan tamu seorang pria bernama Murphy. Dia pun mengenalkan dirinya sebagai mantan atasan si Alex di perusahaan keamanan, dan dia mengingatkan si Nicholas supaya hati-hati karena si Alex pasti memburunya.
Mendengar cerita pria tua itu, si Nicholas dan si Maggie merasa bingung dari mana si Murphy tahu tentang kejadian yang dialaminya. Tapi si Murphy tidak mau memberitahu dari mana informasinya. Besok paginya anggota si Nicholas berhasil menemukan si Alex, tapi si Alex justru mengirim mereka ke alam lain. Tak berapa lama datanglah si Kim di titik koordinat yang diberitahu si Alex. Saat bertemu, si Alex mengajaknya kerjasama untuk mencari tahu keterlibatan si Nicholas atas kematian putrinya, dan si Kimi pun setuju. Setelah si Kim pergi, si Alex menginterogasi tangan kanan si Nicholas. Disinilah ketahuan saat putrinya Ode, tangan kanan si Nicholas lebih dulu memperkaos putrinya. Mendengar kenyataan tersebut, si Alex kembali emosi, lalu mengirim ke alam lain. Singkat cerita, si Murphy menemui si Kimi di kantornya. Dia pun bertanya tentang informasi si Alex, tapi si Kimi menjawab tidak tahu apa-apa. Di sini juga kita tahu kalau ternyata yang bayar si Murphy adalah pejabat korup di daerah itu, karena pejabat tersebut tidak mau proyek yang ingin mereka kerjakan terganggu atau gagal gara-gara masalah si Nicholas. Saat si Kim menunjukkan peta daerah itu pada si Murphy, dia menerima panggilan dari si Alex, tapi si Murphy mengambil HT-nya. Dia pun menyuruh si Alex untuk menyerahkan diri, tapi si Alex justru menolak dengan alasan kalau dia ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya. Mendengar penolakan si Alex, si Murphy menyuruh anggotanya siap-siap, tapi di dalam hatinya dia merasa kasihan melihat nasib si Alex. Tibalah malam harinya di mana si Alex pergi ke kantor si Nicholas, tapi saat baru sampai dia justru ditembaki dan terjadilah baku tembak. Sedangkan di kantor polisi si Murphy marah karena tidak mendengar perintahnya supaya tidak menembak si Alex. Setelah berhasil meloloskan diri, si Alex mencegat mobil polisi yang ditumpangi si Murphy dan meminta mereka mengantarnya ke rumah si Nicholas. Singkat cerita, si Alex sudah berada di dalam rumah si Nicholas dan menyandra si Maggie. Tak berapa lama si Nicholas datang dan bertanya apa yang diinginkan si Alex sebenarnya. Si Alex pun bertanya bagaimana putrinya bisa OD dan diperkaos sebelum tewas. Si Nicholas pun menjawab kalau yang dia tahu putranya dan putri si Alex sama-sama pecandu. Padahal fakta yang sebenarnya adalah si Nicholas yang menenggelamkan putri si Alex padahal masih hidup, dan kelakuannya dilihat si Maggie. Tak berapa lama polisi datang. Si Murphy terus membujuk si Alex supaya membiarkan si Nicholas dibawa polisi. Dengan berat hati si Alex pun merelakannya, tapi tanpa sepengetahuan si Alex, si Murphy justru mengirim si Nicholas dan si Maggie ke alam lain karena si Murphy merasa marah atas kelakuan dan perbuatan mereka kepada putri si Alex. Dan film pun selesai.